Tahukah kamu bahwa pertumbuhan ekonomi berperan penting sebagai tolok ukur untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara? Kalau menurut kalian, di dalam konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu ada apa aja sih? Nah, di dalam konsep pertumbuhan dan perkembangan ekonomi itu meliputi pertumbuhan ekonomi yang terdiri atas pengertian, faktor-faktor yang memengaruhi, teori pertumbuhan dan juga cara mengukur. Kemudian kalau perkembangan ekonomi itu terdiri atas pengertian, faktor-faktor yang memengaruhi, tujuan pembangunan, indikator, dampak positif negatif, perbedaan, permasalahan, dan juga kebijakan. Nah, kalau untuk pengertiannya itu kayak gimana sih? Untuk pengertian pertumbuhan ekonomi itu, menurut Simon Kuznets, adalah bagaimana suatu negara mampu meningkatkan output atau hasil produksi ekonomi yang diiringi dengan penyesuaian ideologi. Sedangkan untuk pengertian perkembangan ekonomi, menurut Sadono Sukirno adalah usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi real melalui penanaman modal, pengetahuan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Kira-kira untuk faktornya ada apa aja sih? Untuk faktor pertumbuhan ekonomi sendiri meliputi sumber daya alam, jumlah penduduk, mutu tenaga kerja, barang-barang modal, dan teknologi. Nah, sedangkan untuk pembangunannya itu sendiri meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi, keadaan politik, dan juga sosial budaya. Nah, untuk teorinya itu ada apa aja sih? Jadi teori pertumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu teori histori, teori klasik, dan teori neoklasik. Teori histori dikemukakan oleh Friedrich List, Bruno Hildebrand, Karl Bacher, Werner Sambert, dan Rostow. Friedrich List percaya bahwa tahapan pertumbuhan itu meliputi masa berburu mengembara, masa beternak bertani, masa bertani kerajinan, dan masa kerajinan industri perdagangan. Ya, di sini ada Bruno Hildebrand percaya bahwa tahapan pertumbuhan itu ada pada masa pertukaran dengan natura, masa pertukaran dengan uang, dan masa pertukaran dengan kredit atau giral. Kemudian menurut Karl Bacher, tahapan pertumbuhan itu adalah rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Lalu ada tahapan pertumbuhan menurut Warburg Somber adalah zaman perekonomian tertutup, zaman perekonomian kerajinan pertukangan, dan perekonomian kapitalis. Dan yang terakhir, tahapan pertumbuhan menurut Walt Whitman Rostow adalah perekonomian masyarakat tradisional, persyaratan lepas landas gerakan ke arah kedewasaan, dan tahapan konsumsi tinggi. Nah, kalau tadi kan teori histori, gimana kalau tentang klasik sama neoklasiknya nih? Teori klasik dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Menurut Adam Smith, tahapan pertumbuhan itu ada jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Kemudian David Ricardo percaya bahwa tahapan pertumbuhan itu adalah pertumbuhan penduduk. Kalau teori neoklasik dikemukakan oleh Joseph Schumpeter, Harold Domar, dan Soloswan. Menurut Joseph Schumpeter, tahapan pertumbuhan itu adalah peranan pengusaha. Menurut Harold Domar adalah steady growth, dan terakhir menurut Soloswan adalah manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Lalu bagaimana cara mengukur pertumbuhan ekonomi? Caranya dengan menghitung produk domestik bruto dibagi PDB suatu negara. Nah, itu tadi adalah teori-teori sama cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu memiliki tujuan, di antaranya adalah meningkatkan ketersediaan barang dan jasa, meningkatkan pendapatan per kapita, kemudian mendorong kebebasan untuk membuat pilihan ekonomi dan sosial yang bertanggung jawab. Tadi di pembangunan ekonomi disebutin ada indikatornya, kira-kira apa aja sih? Yang pastinya itu ada peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara, distribusi pendapatan yang relatif merata, menurunnya angka kemiskinan, angka kematian, dan angka pengangguran, stabilnya nilai rupiah, meningkatnya indeks kualitas hidup, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan industri dalam negeri. Kemudian, apa aja sih dampak negatif sama positifnya? Nah, untuk dampak positifnya sendiri akan memperluas pekerjaan lapangan yang baru, meningkatkan kualitas negara, dan meningkatkan sumber daya alam manusia.
Sedangkan untuk dampak negatifnya, yang pertama adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana serta kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, industrialisasi akan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian dan tersingkirnya atau hilangnya habitat alam baik hayati maupun hewani. Nah, kira-kira untuk perbedaan dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu ada apa aja sih? Yang pertama, pertumbuhan ekonomi lebih fokus pada kenaikan jumlah hasil produksi, barang, dan jasa. Sedangkan pembangunan ekonomi itu lebih fokus pada kenaikan kualitas hasil produksi, barang, dan jasa. Nah, untuk yang kedua nih ya, di sini tuh ada pertumbuhan ekonomi lebih fokus pada kenaikan jumlah GNP. Tidak memperhatikan apakah presentasi kenaikannya lebih besar atau lebih kecil daripada kenaikan jumlah penduduk. Sedangkan pembangunan ekonomi kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar pada persentase kenaikan jumlah penduduk. Nah, Tiga tuh ada pada pertumbuhan ekonomi kenaikan GNP tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Sedangkan pada pembangunan ekonomi kenaikan GNP disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Nah, yang keempat, pada pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP tidak disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan, sedangkan pada pembangunan ekonomi, kenaikan GNP disertai peningkatan kesejahteraan dan masyarakat, pemerataan distribusi pendapatan. Dan yang kelima, kalau pertumbuhan ekonomi lebih fokus pada peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, sedangkan pembangunan ekonomi lebih fokus pada peningkatan kemakmuran masyarakat suatu negara. Nah, tadi kan kita udah ngomongin perbedaannya. Sekarang permasalahannya apa aja sih? Untuk permasalahan ekonomi pada negara berkembang itu ada ketergantungan pada sektor pertanian primer, rendahnya produktivitas, tingginya angka pengangguran, tingginya angka pertumbuhan penduduk, dan rendahnya kualitas hidup. Terus gimana dong strategi dari pemerintah? Kebijakan dan strategi pembangunan itu dibagi menjadi 4, yaitu RPJM ke-1 tahun 2005 sampai 2009 yang menyatakan bahwa diarahkannya untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditunjukkan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Kemudian ada RPJM kedua tahun 2010 dan 2014 yang menyatakan bahwa ditunjuk untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Lalu ada RPJM ketiga yaitu di tahun 2015 sampai 2019 yang menyatakan bahwa ditunjukkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai sektor dan bidang dengan menekankan pencapaian daya kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dan yang terakhir itu adalah RPJM keempat tahun 2020 sampai 2025 yang menyatakan bahwa ditujukan untuk dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya asing. Nah, itu tadi konsep dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sekian dari kami, semoga kalian mengerti. Dadah. Nah, dalam konsep pertumbuhan Nah, untuk I dropped my wallet. teori historinya. Kalau deh, lalu cara gimana? negeri. Ih, bukannya Safina ada lagi ngomong. Nah, untuk dapat halo guys. Rendahnya produktivitas Nasional dan pendapatan. Nah, maafin untuk lebih aneh. Wogi, Segina.